Halo Budum, selamat datang kembali di lanjutan untuk patch terbaru di bulan Mei ya. Ini part 2-nya. Di part pertama itu full bener-bener di hero adjustment. Semuanya kita bahas, semuanya gua ulik juga. Dan di video kali ini beda. Video kali ini mungkin, nah ini dia nih yang lebih merujuk kepada metanya. Tapi gue baru record ini jam 7 malam, ya kan, tanggal 16 Mei. Dan kalau kita ke in-game sih ini agak lucu ya, karena gue baru mendapatkan satu pengumuman mengenai ban hero Hellcard. Nah, jadi gue baru mau mention Hellcard, Bane, terus siapa lagi ya, kayak Alpha mungkin ya, bisa masuk ke dalam tanda kutip tanker killer. Tapi kayaknya Bane yang lebih bisa optimal jatuhnya untuk sekarang. Nah, Hellcard yang kebetulan itu bener-bener sempat terbukti lah ya di MPL Filipina dicoba. Di SEA Games kemarin juga Hellcard lawan Fredrin, Hellcard menang jauh. Dan sekarang Hellcard di-ban tiba-tiba nih, nggak tahu sebabnya apa. Gue juga nggak tahu, mungkin Hororo-chan dan teman-teman yang mengerti soal bug itu bisa menjelaskan, karena gue bukan ahli di bidang ini ya, jujur-jujuran ya. Jadi kita hilangkan pembahasan Hellcard untuk di video kali ini, karena video kali ini akan kembali lagi fokus kepada yang namanya Battlefield Adjustment. Nah, nanti gue udah klip sedikit ya kan, udah gue screenshot satu demi satu untuk Battlefield Adjustment. Karena emang Battlefield Adjustment ini ada di paling bawah. Dan kita akan mulai tuh nggak dari yang urutannya kayak gold gini, enggak. Tapi gue akan mulai terlebih dahulu dari itemnya terlebih dahulu. Oke? Kalau begitu kita start dari item pertama, yaitu adalah Golden Staff. Item pertama yang mengalami adjustment itu adalah Golden Staff. Jadi adjustmentnya tuh adalah berupa nerf, yang dimana physical attack-nya ini dikurangi dari 65 jadi 55. Tapi memang esensi utama dari Golden Staff atau kehadiran utama dari Golden Staff itu adalah bagaimana cara ia memicu agar attack speed dari marksman atau penggunanya. Nah, sekarang gue gak bilang marksman doang, tapi penggunanya akan menyentuh di attack speed 500%. Jadi memang tujuan dari Golden Staff ini tuh meningkatkan atau meninggikan atau mengeluarkan, kali lebih tepatnya, potensi para hero-hero attack speed agar attack speednya tuh bisa sampai di batas maksimal. Namun minusnya ya memang setiap dari poin critical chance itu akan dihilangkan atau di-convert menjadi attack speed. Jadi memang Golden Staff ini tuh item yang paling connecting sama Corrosion Sight sama Demon Hunter Sword. Makanya di sini walaupun Golden Staff menurut gua di nerf gak akan jadi masalah karena pasifnya gak ada yang diubah sama sekali. Yang menurut gua malah cukup beresiko untuk di patch kali ini itu adalah Demon Hunter Sword-nya. Jadi gini teman-teman, Demon Hunter Sword ini kan item pembunuh tank atau penghancur tank ya kan. Tapi sekarang damage yang keluar dari basic attack yang berupa bonus ya kan terhadap musuh yang darahnya tebal itu dikurangin dari 9% jadi 8%. Nah, tujuannya apa Munton bikin kayak gini? Gua paham nih pelan-pelan nih. Munton mau bikin DHS ini lebih balance. Tujuannya apa? Oke, tank jungler di buff, tank jungler lagi meta, tapi DHS itu di nerf. Kenapa tuh bang? Ya jawabannya jelas satu, karena si Halbertnya aja udah dikasih efek baru. Makanya, nah ini di connect, makanya gue bilang, makanya kemarin aja Hellcard itu sempat jadi favorit pick. Ya jelas jawabannya adalah karena adanya pasif efek punish, yang dimana meningkatkan 8% damage terhadap hero lawan dengan HP tambahan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan lawan kalian itu sama-sama marksman, bikinnya Heptasis, Endless Battle ya kan, yang ada penambah darah kayak gini, itu kalian bikin si Halbert, damage kalian akan lebih sakit daripada lawan kalian kalau kalian full item damage. Walaupun sama-sama marksman loh ya. Nah, kita elaborate lagi, DHS sama si Halbert ini kan berupa combo kalau di Hellcard. Dan kebetulan Hellcardnya lagi nggak ada nih. Gue kurang referensi nih untuk siapa kira-kira yang bisa dijadikan contoh assassin untuk dua item ini. Mungkin gue bakal bisa ambil contoh kayak Zilong ya kan, tapi Zilong juga nggak meta di jungler. Gue ambil contoh Ling mendingan main Berserker's Fury nggak sih sebagai hero yang memang pasifnya tuh melipat gandakan kritikal. Nah makanya di sini yang gue lihat DHS ini di nerf tujuannya untuk balancing hero-hero marksman yang merupakan counter natural dari hero-hero tank. Nantinya tujuan dari nerfnya Demon Hunter Sword ini juga sebenarnya nggak melulu soal hero tank. Karena apa? Karena di video ini nanti ya pertengahan atau di ending bakal gue lebih tekankan breakdownnya. Karena untuk menghindari combo Demon Hunter Sword dan si Halbert ini yang terlalu sangat overpower untuk mengcounter hero-hero tank jungler. Jatuhnya tank jungler sekarang kalau dipakai orang tuh udah pada paham. Oke, ambil ini, bikin item ini, selesai. Tank jungler bakal ke shutdown. Makanya nanti di pertengahan itu gue bakal lebih detailkan. Dan mungkin gue akan deklarasikan ini dia
patch yang akan membuat Assassin Jungle itu balik lagi teman-teman. Apalagi ya mungkin bawa si Halberd dan juga Demon Hunter Sword. Cuma gue sampai sekarang belum menemukan assassin tersebut gitu loh, yang memang bisa mengoptimalkan Demon Hunter Sword dan juga si Halberd selain Hellcard atau Link, kita ambil contoh ya, atau Zilong yang tadi udah sempat gue mention gitu loh. Nah tapi War X di buff ya kan. War X ini di buff dengan tujuan memang kayaknya jelas banget biar hero-hero fighter tuh muncul juga sebagai jungler. Jadi gini teman-teman, sebelumnya kan physical attack dari War X ini kan 35, sekarang jadi 40. War X ada penambah darah connecting banget sama pemegang retribution, ngejunglenya jadi lebih cepat. 10% cooldown reduction, ini makin mempermudah skill-skill tuh untuk keluar gitu loh. Sementara emang War X ini kan sebenarnya dari kata pasif uniknya aja fighting spirit. Memang tujuannya adalah untuk hero-hero yang fighter sebenarnya. Karena dia memperoleh 10 physical attack dan 2 physical penetration setiap detik selama 3 detik. Jadi durasinya 3 detik, per detiknya dia bakal nambahin stack terus-terusan. Maksimal stacknya War X itu 8, ya kan? Jadi kalau 10 kali 8, 80. Physical attack bonusnya tambah dengan 40, 120. Bonus physical attack yang sangat tinggi. Physical penetrationnya 2 dikali 8, 16, ya kan? Dan ini physical penetration yang instan dan terus-terusan bisa ada. Terus untuk hero marksman, mage, dan support hanya memperoleh 50% physical attack dan physical penetration. Jadi intinya kalau marksman yang pakai kayak Granger gitu kan, ya dia cuma dapat bonus maksimal berarti 40 tambah 40, 80 physical attack. Dan juga 2 kali 4 cuma 8 physical penetration, tentu kurang. Sebagai Granger, apalagi mungkin Grangernya kalian mau jadiin jungler, ya mendingan bawa Hunter Strike dong, karena 15 physical penetration. Tapi War X ini membukakan kita banyak banget hero yang tadi udah sempat kita mention, kayak penggunaan Demon Hunter Sword sama si Halberd. Kalian pernah kepikiran gak sih War X di buff ini tujuannya untuk membawa Freya yang kemarin baru aja di buff balik ke meta? Freya jungler, main attack speed, possible gak tuh untuk digunakan? Gua menunggu MSC banget sih, kira-kira akan muncul tidak potensi-potensi atau hero-hero seperti itu. Diablo pakai badang ya kan, Empel Singapura. War X masuk banget untuk item badang gitu loh. Sementara seperti yang kita tahu, pokoknya hero-hero fighter yang mainin mechanical team fight atau gameplay team fight sustain itu sangat membutuhkan item seperti War X. Menurut gua Assassin juga oke aja kalau pakai War X. Lancelot buktinya udah sempat rame kan Lancelot War X digunakan. Jadi jangan kaget nanti kalau tiba-tiba ternyata ya War X ini juga bakal dipadukan dengan Demon Hunter Sword agar penetration dan ya tadi 8% bonus damage kepada hero yang darahnya itu lebih tebal itu bisa efektif. Selama ini kita melihat yang jadi jungler yang gak jauh-jauh dari Assassin, habis itu tank, ya kan? Fighter jarang, dan ini dia salah satu kesempatan agar nantinya fighter jungler juga bisa masuk ke dalam meta. Jadi War X di buff ini tujuannya jelas banget agar opsi dari jungler, opsi dari hero-hero XP lane ini juga makin lebih banyak teman-teman. Sehingga nantinya kita akan melihat item tuh benar-benar sesuai fungsi dan variabelnya jadi lebih bervariasi. Ini gue suka sih buff atau patch yang kali ini gue suka banget, serius. Dan buat teman-teman yang berpikir bahwa Bang ini meta tank sampai kapan sih kelarnya, pertanyaan yang dimana meta tank jungler ini terlalu overpower bla bla bla, kapan nerfnya? Ya ini dia nerfnya kebetulan. Curse Helm ini dikurangin untuk efek pasif unik dari Burning Soul-nya. Yang sebelumnya untuk peningkatan damage ke minion atau creep, ya jungle lah kita ambil contohnya, creep itu jungle monster ya, itu sebelumnya ada di 210 sampai dengan 350%, sekarang cuma jadi 140 sampai dengan 350%. Masalahnya 350% ini kan berarti ada di level 15 teman-teman. Dan di level 15 gue bisa yakinkan hero musuh kalian, marksman itu udah pada bisa untuk melawan si tank jungler ini. Karena apa ya? Karena tadi kehadiran dari Demon Hunter Sword dan si Halberd yang membuat tentunya item Curse Helmet yang nambahin 1200 HP ini sangat jadi cemilan gitu loh untuk item seperti Demon Hunter Sword dan juga si Halberd. Molten Essence juga mendapatkan efek yang serupa ya kan, yang dimana untuk penambahan damage-nya itu kan sebelumnya berdasarkan dari 0,8 maksimum HP, sekarang itu cuma jadi 0,6 maksimum HP. Jadi gini loh, ini dia yang menurut gue akan membuat meta jungle tank itu bakal diimbangi sama assassin jungle yang berdamage. Karena ya tadi War X-nya di buff, tapi item buat farming si jungler tanknya itu juga dikurangin efeknya. Sementara kalau kita melihat dari item attack lainnya kayak Demon Hunter Sword dan segala macem, untuk marksman jadi item wajib juga. Kalau misalkan sekarang kan metanya kan lagi meta item attack speed lah buat para marksman.
Jadi semakin tinggi DPS ya tentunya semakin mudah hancur juga nih si tanker-tankernya. Nah buat tank jungler yang mungkin masih punya penasaran, wah kalau gitu assassin jungler OP, gue masih mau main tank jungler bang, solusinya apaan? Ya solusinya kalian tetap bawa blade armor sih salah satunya ya, karena ini item yang sangat menarik sekali. Counter DHS juga, counter hero-hero DPS juga. Dan kebetulan kalau dijadikan first item setelah Molten Essence, Blade Armor juga menurut gue sangat bagus sekali, agar marksman-nya musuh itu tidak bisa langsung mendapatkan efek bola salju atau snowball. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan sedikit bahwa dengan debuff-nya War Axe atau bahkan sedikit di nerf-nya Demon Hunter Sword, ya kan, ini membukakan kita juga bahwa tank jungler itu perlahan-lahan sudah akan menjadi opsi ke-1 dan kedua. Karena assassin jungle bisa saja masuk ke dalam meta. Loh, bang, kenapa lu bisa yakin assassin jungle bisa masuk ke meta? Ya kan? Ini dia alasannya. Oke, sebelum kita masuk bahas jungler sama gold lane-nya dulu, ya kan? Jadi patch baru ini tuh yang paling unik adalah nih, baca dulu ya. Di versi terbaru ini tuh gold laner sama jungler, si pemegang retri lah intinya ya, itu akan mendapatkan peningkatan gold yang berbeda. Jadi peningkatan gold ini tuh ya udah pastilah. Yang pertama kalau gold lane ya 5 menit awal, kalau jungler ya berarti ya 5 menit awal juga gitu loh. Dan ini hanya berlaku 5 menit saja. Berarti ini nanti akan ada perubahan gameplay. Entah dari segi early game-nya 5 menit sampai 10 menit atau bahkan sampai late game sekalipun. Karena gini teman-teman, goldnya, ini peningkatan gold creep junglernya ini kan sebelumnya 60%. Sekarang jadi 65%. Jadi lebih gampang untuk jungler mendapatkan item-item core-nya. Yang senang siapa? Yang senang udah pasti. Yang pertama, assassin magical damage. Wah, kenapa gue bilang begitu? Nggak cuma terbatas di mage, fighter, atau bahkan assassin ya. Pokoknya yang dalam bentuk magical damage. Yang pertama karena adanya atau hadirnya emblem yang diskon. Dan itu cuma ada di emblem mage. Kebetulan dengan peningkatan gold 65%, yang dimana akan mempermudah teman-teman untuk mendapatkan uang sebagai jungler, ya dengan emblem magic itu akan mempermudah teman-teman juga untuk mendapatkan item lebih murah dong, iya kan? Goldnya dapatnya gampang, itemnya dipermurah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau kalian juga ingin memainkan assassin jungle yang physical damage, it's okay juga. Karena apa? Karena dengan kalian menjadi assassin jungler, ya kan, di jungle, dengan peningkatan gold seperti ini akan mempermudah kalian juga untuk mendapatkan item-item core. Di 5 menit awal bisa aja kalian mendapatkan satu bahkan 1,5 item. Gua kenapa bilang 1,5 item? Karena mungkin di menit keempat kalian udah build up nih untuk ke item yang selanjutnya, ke item yang kedua. Kita ambil contoh misalkan gue main Hayabusa, gue mau bikin War Axe dulu baru Heptasis, atau gue balik Heptasis dulu baru War Axe. Bisa jadi di 3 menit awal ya Heptasis gue udah jadi dengan farming pattern yang tidak dirusuh, tanda kutip ya kan. Lalu nanti di OTW menit kelima gue udah bakal punya 2 item yang bakal gue racik ke War Axe gitu loh. Dan disinilah peran jungler itu sekarang mungkin mulai diubah perlahan-lahan. Entah menuju ke assassin jungle, entah menuju ke tank jungler, ya kan. Karena balik lagi, pemegang retribution sekarang itu memperoleh bonus true damage-nya berdasarkan full HP. Jadi semakin banyak darah kamu, ya kan, ya pasti bakal semakin mudah kamu mendapatkan monster jungle. Ya berarti tetap sebenarnya tank jungler masih optimal. Cuma karena tank jungle-nya itu itemnya, terutama item jungle-nya Curse Helmet dan Molten Essence-nya di nerf, makanya ini yang membuat assassin jungle itu ya mungkin perlahan-lahan bisa kembali lagi ke dalam rentetan meta. Yang kedua, di gold lane, peningkatan gold siege minion di gold lane itu dari 53% turun malahan ke 45%. Turunnya drastis menurut gue karena ini 8% hitungannya teman-teman. Dan di gold lane inilah mungkin teman-teman bisa bermain lebih safe. Yang seneng siapa di sini coba? Yang seneng ya APC, marksman dalam bentuk magical damage, Nathan Kimi. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dengan pengurangan bonus dari gold minion, ya kan, atau gerobak yang emas itu akan membuat lagi dan lagi emblem match-nya ini bisa lebih fungsional. Dan hal inilah yang mungkin harus diperhatikan lebih untuk para pemain marksman terutama. Ya jadi silakan Harit Lunox kembali lagi, tapi jangan lupa emblemnya ya, emblem yang diskon, karena itu akan mempermudah gold laner. Walaupun peningkatan goldnya tidak sebanyak dulu, tapi mereka masih bisa keep up dengan item yang serupa. Nah jangan lupakan juga bahwa memang di gold lane sekarang ya kan, itu perlu kesabaran lebih. Karena memang rata-rata yang gua tangkap dari perubahan ini kan cuma 5 menit awal kan.
Cuma 5 menit awal ya. Kita tahu lah di 5 menit shield turret udah hilang. Terus juga bonus dari minion dihapus. Pengurangan hadiah minion atau hero-hero jungler, bonus-bonus di monster jungle juga dihapus. Jadi semuanya sama rata. Farmingnya berarti kalau udah mulai masuk ke mid game atau menit yang kelima ya kan, si assassin jungle tadi itu udah bisa jalan-jalan untuk melakukan ganking entah ke mid lane, entah ke XP lane, entah ke gold lane atau setup ke arah turtle. Karena di menit kelima setidaknya dia udah bisa sedikit memberikan tekanan gitu loh. Kalau emang tuh assassin junglernya carry banget, berarti yang farming 2 pemain. Yang pertama assassin jungle, yang satunya adalah gold lanernya. Gold lanernya berarti juga kalau misalkan bawa APC ya berarti dia join team fight, formasinya 4-1. Kalau seandainya dia bawa marksman, formasinya 1-3-1. Berarti XP laner, mid laner sama roamernya cuma kiting team fight. Setidaknya ini membukakan banyak banget skenario permainan baru. Kalau lawannya tank jungler, berarti kan rata-rata formasinya 4-1 dong, ya kan, tank junglernya. 4-nya itu tank jungler bareng sama XP lane biasanya perang ya kan. Kalau kita main assassin jungle ya kita incar satunya dong berarti. Dan itu mungkin menjadi salah satu permainan yang bisa diubah nih di patch terbaru kali ini. Entah nanti tiba-tiba benar-benar si assassin jungle ini akan menjadi marak untuk digunakan, atau nantinya ya kita akan tetap ujung-ujungnya menyaksikan tank jungler. Cuma tank junglernya itu nggak bener-bener pure tank tapi fighter jungler. Yang mungkin sekarang juga udah ada War X, ada tambahan darah. Jadi memang bisa cukup hybrid nih untuk buildnya. Buildnya tuh bisa hybrid, maksudnya apa? Maksudnya ya item attack-nya ada, tapi physical dari magic atau defense-nya itu ada. Magical defense, physical defense-nya ada. Untuk physical atau magical damage-nya juga ada. Balance hitungannya. Dan ini dari gold aja ya, ini membukakan gameplay yang berbeda jauh daripada yang sebelumnya. Karena dengan dibukakannya gameplay seperti ini, berarti membukakan mata kita juga bahwa jungle dan gold lane ini seolah perlahan-lahan kayak balik lagi ke meta dulu. Mid laner nih yang gue pertanyakan. Kira-kira nanti mid laner ini bakal jadi apa nih? Bakal jadi second roamer? Bakal jadi ya hero-hero support utility? Atau nantinya bakal tetap ya kayak sekarang, hero-hero high ground defender? Dan ini dia mungkin yang menjawab pertanyaan juga nantinya. Kalau seandainya ternyata hero utility, berarti kita bakal say goodbye sama meta high ground defender. Cuma gue gak yakin kalau meta high ground defender bakal berpisah sama Mobile Legends Bang-Bang yang sekarang. Karena ya ketika gold lane-nya aja marksman-nya ini masih bisa digunakan atau masih bisa masuk di patch yang sekarang, menurut gue ya high ground defender masih dibutuhkan. Tapi menurut kalian gimana dengan perubahan dari gold ini yang sangat berpengaruh dengan 2 role sekaligus? Coba tulis di kolom komentar opini kalian, gue mau tahu opini kalian. Karena menurut gue Assassin Jungle bisa saja kembali di patch ini, apalagi dengan pengurangan terhadap Molten Essence. Sisanya tinggal kita tunggu aja bagaimana perubahan dari item atau bahkan hero-hero di Hero Adjustment next patch. Dan kayaknya video untuk kali ini cukup sampai di sini. Part 2-nya juga selesai. Gua coba upload secepat mungkin. Buat teman-teman yang udah pada nonton, terima kasih banyak. Apalagi sampai detik ini. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di next video kelas KB. Gua nggak tahu, gua nggak bisa make sure kelas KB dulu atau NACT dulu, karena keduanya sama-sama penting. Apalagi ada Novaria nih. Novaria juga menarik karena gua menganggap Novaria adalah roamer gitu loh. Kalau menurut kalian gimana, nanti kita bakal bahas di next video. Pokoknya gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa bahagia. Dadah.